before we start our lesson, we have to pray. Siapa yang mau kata? Saya Miss. Saya. Teman-teman dari guru kita sedang kita untuk berdoa dan mengungkapkan kami darah surga dimuliakan dan amal kerajaanmu jajalah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Minggu depan bisa toh doanya pakai bahasa Inggris. Oke Miss, maaf ya Miss. Okay, it's okay. So how are you today, guys? I'm fine Miss, how about you? I'm okay. Thank you. And now, because last week we are discussed about the descriptive text, and today we are going to discuss the new topic. The topic is about announcement text. So today we are going to learn about announcement text. Sorry. All you present today, guys? Semuanya hadir? Ya Miss. Oke. Itu terus ya. Nah, kamu pernah belajar? Have you ever learned about announcement? Pernah belajar tentang announcement text? Pengumuman Miss. Yes. Kan dulu pernah waktu SD Miss. Oke, pernah ya. Berarti siapa yang tahu apa itu teks pengumuman? Untuk memberikan informasi kepada orang banyak Miss. Good. So, teks pengumuman itu sebuah teks formal ataupun yang tidak formal, yang tujuannya untuk menyampaikan sebuah informasi kepada khalayak umum. Nah, announcement dalam bahasa Inggrisnya, announcement text is a note to inform something important to the reader or public in order to the information can received by the people or used to give information. Jadi tujuan dari announcement sendiri yaitu menyampaikan sebuah informasi baik kepada personal ataupun kepada khalayak umum. Announcement text juga itu bisa juga tujuannya untuk menjual sesuatu produk dan juga untuk mengundang seseorang untuk mengikuti suatu event. Nah, yang pertama, the kind of komersial announcement text. Komersial itu adik-adik text announcement yang bersifat publik dan di dalamnya itu ada kegiatan jual beli, penjualan produk seperti misalnya pengumuman diskon. Kamu pernah temukan di televisi ataupun di koran pernah iklan seperti contohnya biasanya yang ada event seperti ini itu Shopee, yang misalnya Shopee 12 sale mengadakan promo 50% diskon. Ya begitu contoh dari komersial announcement text, pengumuman yang bersifat ada nilai jual beli. Mengerti? Mengerti Miss. Kedua, non komersial. Kalau yang non komersial itu contohnya pengumuman yang di sekolah, di lingkungan sekitar. Misalnya contoh, sebentar sore akan diadakan kegiatan English Club misalnya. Itu contohnya. Dan juga contoh lainnya misalnya pengumuman hari Rabu akan ada kerja bakti di sekolah, di lingkungan sekolah. Mengerti? Mengerti
keterangan penghasilan semacam informasi secara non-verbal kan, Miss? Yes, right. Yang non-verbal. Oke, kita lanjut ya. Sudah ngerti toh? Sudah, Miss. Yang ketiga, yang bersifat personal. Nah, yang personal ini contohnya pengumuman akan diadakan bulan tahun. Misalnya Anita membuat pengumuman hari Rabu saya akan berulang tahun dan saya akan mengundang kalian semua untuk mengikuti saya punya Ulang tahun. pesta ulang tahun. Right. Example of personal is sebuah undangan ya, invite someone. Ngerti? The kind of ini announcement. Ya, Miss. Sekarang kita masuk di bagian struktur. Generics. Generic structure of announcement text. First one is opening. Closing method. Yes, pintar. Pertama opening, bagian pembukanya. Biasanya terdiri dari title. Apa title dalam bahasa Judul, Indonesia? Miss. Pintar. Terus date-nya, tanggal, Harinya juga, Mam. date, ya, so on ya. Pokoknya tanggal pembuatan surat atau diadakannya itu. Biasanya juga nama penulis. Tahun, Mam, tidak. Tahun juga ya. Itu contohnya. Nah, kalau kontennya di bagian isinya, isi dari informasi. Misalnya, ya, pokoknya informasi penting dari itu surat, itu isinya, itu kontennya. Nah, kalau closingnya biasanya ya penutup, ucapan terima kasih atau harapan dari si penulis. Nah, kalau language feature dari announcement text itu yang pertama kalimat imperatif. Perintah, Miss. Iya, pintar. Kalimat imperatif ya. Perintah atau imperatif. Siapa yang tahu contoh kalimat perintah? Bisa berikan contoh? Ya, kalau tidak bisa, misalnya kalimat perintah itu please be quiet atau remember to bring your identity card. Jangan lupa untuk membawa Kartu identitas. Itu yang itu. Jadi dalam announcement text itu salah satu language feature-nya itu kalimat perintah. Misalnya membuat pengumuman, jangan lupa hadir untuk mengikuti kegiatan sekolah besok. Itu misalnya. Nah, yang kedua, effort of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu, harus ada keterangan waktunya dalam menulis sebuah pengumuman supaya pembacanya memperoleh informasi yang jelas ya. Nanti kalau kalian membuat teks pengumuman harus jelas ada informasi waktunya ya. Nah, itu saja. Oke. Ini Ibu akan memberikan kamu contoh dari teks announcement yang bersifat non-komersial. Kalian bisa lihat? Bisa, Miss. Ya, yang bagian tungnya itu contoh apanya? Openingnya, Miss. Judulnya. Nah, yang mulai dari we invite you to attend our meeting itu merupakan kontennya.
See you then. Oke, bisa ngerti? Bisa, Miss. Di sini ada adverb of time-nya. Contohnya on Saturday, August 27, 2030. Itu contoh adverb of time-nya. Kalau kalimat perintahnya di sini itu Please come on time, Miss. pintar. Oke. Sampai di sini sudah mengerti tentang announcement text? Sudah, Mom. Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, berarti bisa sudah mengerjakan ini ya. Ini latihannya. Kalian diminta untuk menentukan opening, konten, dan juga closing dari teks ini. Langsung closing. Miss, di bagian opening, content, closing, apakah itu termasuk dalam struktur tadi, Mas? Terus struktur dari text announcement? Generic structure. Itu strukturnya tadi. Ada opening, ada konten, sama Closing, Miss. Iya, benar. Sudah berjalan latihannya tadi? Sudah, Miss. Dikumpulkan nanti. Ya, Miss. Untuk tugasnya, tugas rumahnya itu dibuat masing-masing. Kamu disuruh untuk menulis teks announcement. Terserah mau pilih Topiknya bebas, Miss. Iya, mau pilih yang komersial atau yang personal, tidak apa-apa. Terserah kamu, yang penting kamu tulis masing-masing ya, jangan sama, nanti ibu periksa. Ya, Miss. Oke. I think that's all for today. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau ada? Ada yang masih bingung? Tidak You have ada. confused? No. Tidak kadang. Mengerti, Miss. Mengerti ya? Miss. Kalau mengerti, kerjakan dengan baik tugas yang mau kasih tadi. Ya, Miss. Sekarang saya rasa untuk hari ini kita cukup sampai sini dulu. Ya, Miss. Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu. Oke, stand up please. Let us pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Oh Jesus, thank you for your blessing during our lesson today. Now we are going to come back in our home. Hopefully you always bless us. Your name be always praised now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Thank you, Miss.